kasih dan selamat datang kembali di channel ini. Setelah beberapa waktu lalu aku ngepost sebuah poster yang menunjukkan tentang peluang wanita berhijab di MU. So kali ini kita bakal ngebahas tentang peluang dari wanita-wanita berhijab untuk bisa melenggang. Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama di panggung MU untuk bisa memenangkan crown di tahun-tahun ke depan? Di video ini kita bakal ngebahas sedikit tentang berbagai pandangan dan juga berbagai informasi yang mungkin berhubungan langsung dengan kapasitas dan juga kesempatan bagi seorang wanita muslimah apalagi menggunakan hijab untuk bisa memenangkan Crown MU 2000 berapa. So langsung aja tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasannya. Let's check it out. Untuk pertama kalinya kita mau memberitahukan bahwa MU ini termasuk ke dalam salah satu lisensi yang agak sedikit tidak terbuka kepada umum terhadap kategori seperti apa yang tiap tahunnya mereka pilih. Misalnya nih seperti di tahun 2019 di mana wanita-wanita berkulit hitam dan eksotis memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita-wanita berkulit putih untuk memenangkan crown di tahun itu. Akan tetapi berubah drastis di tahun ini di mana wanita-wanita berkulit hitam sama sekali tidak dipedulikan di ajang Miss Universe ini. Ada apakah di balik ini semua? Apakah MUO memang punya kategori setiap tahun sehingga mereka tidak punya ketetapan kriteria pemenang sebagai salah satu standar kecantikan yang tetap bagi MUO untuk memilih pemenangnya tiap tahun, atau bahkan perpolitikan terkandung dalam pemilihan pemenangnya? Oke, yang perlu kita ketahui semua bahwa pageant adalah bisnis yang tidak bisa dijauhkan dengan adanya tanda kutip. So meskipun pemilihan seorang pemenang itu didasarkan kepada 3B atau beauty, behavior, and brand, tetap saja ada satu tahun ataupun selipan-selipan tahun yang punya kesempatan bagi segi-segi perpolitikan dan juga berbagai bentuk hal-hal yang tidak bisa aku sebutkan itu untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan pageant, dan bahkan mungkin saja ini didominasi oleh adanya hal-hal yang tidak terlalu nampak dan tidak terlalu transparan di kitanya sebagai pageant lover. Ya udah, kita nggak usah mikirin yang itu. Lebih baik kita bahas tentang bagaimana peluang wanita muslim yang sering kali digadang-gadang untuk dikirimkan wanita-wanita berhijab di ajang Miss Universe. By the way, sebelumnya juga banyak yang berkata bahwa buat apa sih ngirim wakil yang berhijab atau muslimah sejati ke ajang Miss Universe, toh mereka juga punya ajangnya sendiri seperti ajang Miss World Muslimah dan Miss World yang tidak mempertontonkan bikini. Sebagai salah satu pemikiran yang biasa-biasa aja sebenarnya cakupan untuk ajang Miss Universe ini tidak ada batasan sama sekali. Misalnya seperti apa yang diadvokasikan oleh Miss Universe untuk pemilihan pemenang ataupun untuk memilih seorang queennya mereka, baik itu berasal dari transgender, kemudian berasal dari non-muslim, agama muslim, dan sebagainya, itu tidak ada keterbatasan. Yang namanya juga Miss Universe bukan ajang yang dikhususkan kepada agama tertentu. Meskipun kita lihat bahwa belum ada wanita muslim yang pertama yang memenangkan Miss Universe di sepanjang sejarahnya. Berbicara masalah peluang dari wanita muslimah dan khususnya wanita berhijab di MU, sebenarnya bisa saja terjadi dan juga memiliki peluang yang lebih besar untuk melaju kepada top 10 dan juga memenangkan crown dengan catatan seperti berikut ini. Catatan yang pertama yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mengirimkan wakil berhijabnya, yaitu negara ini merupakan sebuah negara yang berasal dari SAS powerhouse yang kuat. Entah itu adalah Filipina, Venezuela, Puerto Rico, dan sebagainya. Jika negara-negara ini berhasil mengirimkan wanita berhijab, maka bisa dipastikan bahwa standar kecantikan yang diperoleh dari MU kali ini bakal merujuk kepada wanita-wanita yang melek terhadap dunia pageant, basisnya ke wanita muslimah. Tapi kalau dipikir-pikir ini akan sangat-sangat mustahil, karena memang kenapa peluang untuk mengirimkan wanita-wanita di ajang ini akan sangat-sangat diberatkan karena memang dikaitkan dengan agamanya masing-masing. Meskipun ada kesempatan dan juga toleransi terhadap wanita-wanita ini untuk mengenakan burkini ataupun tidak menggunakan swimsuit competition di bagian swimsuit competition, tapi sama aja karena memang agak sedikit canggung dan juga sedikit menonjol di antara wanita lain kalau misalnya dari 70 kontestan ada yang mengenakan hijab, salah satunya di bagian swimsuit competition. Jadi agak tabu di mata dunia.
Belum ada yang berani mau mengirimkan wakil di bagian berhijab untuk mewakili negaranya meskipun mereka memiliki powerhouse yang sangat-sangat kuat di ajang pageant. Khususnya di bagian MU ini, semua kesempatan dan juga kejadian apapun bisa terjadi karena bisa kita lihat bahwa sekuat Venezuela sekalipun di mata Om Agula itu tidak ada harganya sama sekali. Kalau unplace ya, beda kalau misalnya di masa Opa Trump dulu. Hal kedua yang bisa dilakukan oleh negara-negara ini untuk memenangkan dari wanita berhijab apabila dikirimkan ke MU adalah wanita-wanita ini adalah wanita yang sekelas Halimah Aden yang sudah berskala internasional, jadi bukan rasa interlokal lagi. Nah, dalam skala ini kita tidak berbicara Indonesia yang memang seharusnya masih sangat lemah. Jangankan mengirimkan wanita yang berhijab untuk ajang Miss Universe, mengirimkan wakil yang sudah standing skalanya Frederica dan juga Ayuma saja masih dimentokin di top-top tertentu. Nah, jika suatu negara ada yang berani mengambil tindakan ini untuk mengirimkan salah satu wakilnya agar bisa diperhitungkan di MU ke depan, bukan tidak mungkin suatu saat MUO bakal memberikan peluang besar terhadap wanita-wanita berhijab untuk bisa memenangkan crown di MU 2000 ke depan nanti. Sebagai contoh adalah di tahun 2019 tidak ada yang menyangka bahwa Zozibini Tunzi, seorang wanita yang berasal dari kulit hitam, maksudnya dari wanita-wanita berkulit eksotis, bakal memenangkan MU 2019. Tapi karena memang marak dari rasisme yang dilakukan kaum putih terhadap kaum-kaum berkulit eksotis ini sudah sangat-sangat gencar dilakukan dari sebelum-sebelumnya, maka akan ada suatu saat bahwa wanita dari kalangan kaum-kaum berkulit eksotis ini bakal di-up ke atas dan juga dimunculkan isunya agar meredakan isu global yang terjadi. Nah, sama halnya dengan wanita muslim yang mungkin suatu saat nanti bakal memiliki peluang yang lebih tinggi, entah itu dari negara manapun, yang jelas bukan dari Indonesia, karena memang kalau kita lihat rasisme yang terdapat di Indonesia itu masih sangat-sangat skalanya tinggi sekali. Bahkan netizennya agak sedikit barbar, membuat dari MUO ini agak sedikit insecure untuk bisa memberikan kesempatan apalagi untuk wanita berhijab meskipun mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan crown dan lebih pantas apapun itu. Ini punya relasi lagi dengan apa yang terjadi kepada wakil-wakil kita yang belum bisa melenggang jauh dan mungkin dibarengi dengan kapasitasnya yang mungkin belum tercukupi. Ada relasi juga yang dipandang oleh MUO untuk bisa memberikan mahkota kepada Indonesia karena memang selain dari kondisi masyarakatnya yang mungkin belum terlalu melek pageant, akan tetapi juga ditambah dengan keamanan yang terdapat di negara itu sendiri. Keamanan di sini bukan dimaksudkan dunia tidak aman ataupun negara ini tidak aman akan tetapi punya pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakatnya sendiri. Oke, dari sekian banyak penjelasan yang aku berikan, bagaimana pendapat kalian untuk peluang dari wanita-wanita muslim agar bisa meraih crown dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menempatkan dirinya di top 5 dan juga nangkring di top 3 versi MU di tahun-tahun berikutnya. So, dari sekian banyak penjelasan yang udah aku berikan, bisa aku simpulkan bahwa untuk skala 10-20 tahun ke depan, peluang untuk wanita berhijab di ajang Miss Universe itu agak sedikit minim. Bukan tidak mungkin akan tetapi agak sedikit kecil untuk bisa nangkring di top 5 dan juga memenangkan, kecuali MUO punya pikiran-pikiran tertentu. Ini kembali lagi kepada isu zaman yang mungkin nanti suatu saat akan ada isu-isu yang benar-benar mau diungkit oleh MUO untuk bisa memunculkan wanita-wanita berhijab sebagai role modelnya mereka. Maka bisa saja MUO bakal mengambil salah satu isu tertentu, yaitu isu terkait religius, untuk bisa dimenangkan dalam ajang ini atau bahkan ditempatkan di top 5 minimal lah karena kalau misalnya ditanya peluang, bagaimanakah peluang dari MUO memenangkan dan juga menempatkan wakil dari yang memakai hijab di ajang ini, setara perbandingannya tuh masih 50-50, artinya tuh seperti ini. Kalau dibilang IMG ini penuh dengan toleransi dan juga keterbukaan untuk membuka peluang siapapun untuk join MU asal itu memiliki kemampuan dan juga niat yang khusus serta memiliki advokasi yang lebih. Dan bahkan kalau misalnya ada wanita-wanita yang berhijab memiliki advokasi yang lebih terhadap apapun di negaranya mereka, otomatis ini bakal menjadi nilai lebih terhadap apapun yang bakal dipresentasikan di depan pihak MUO nanti. Akan tetapi resiko yang ditanggung oleh wakil ini sendiri itu benar-benar
kayak nggak sedikit-sedikit. Misalnya seperti Myanmar yang memang lagi kacau balau di negaranya, memberikan isu yang sangat-sangat sensitif terhadap negaranya ini, maka wakilnya juga harus menanggung resiko dari setiap apa yang sudah dilakukan termasuk advokasinya. Sama halnya dengan wanita berhijab yang jika dia merepresentasikan agamanya di mata MU, maka dia juga harus siap-siap untuk menjadi tanggungan besar-besaran dalam segala resiko. Apalagi kalau kita lihat bahwa Muslim adalah salah satu kepercayaan yang paling besar di dunia dan memiliki relasi yang sangat berat dengan adanya aurat dan juga penampakan apapun itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia, dan apakah suatu saat Indonesia bakal mengirimkan wanita berhijab khususnya di Provinsi Aceh pada tahun-tahun mendatang? Sebenarnya targetan YPI ini memiliki skala yang lebih besar untuk meraih crown di tahun-tahun ini, wah. Ketika skala ini dan juga penembusan kunci untuk bisa nangkring di top 3 sudah tertembus dan juga mendapatkan crown seperti layaknya di Miss Internasional, maka apapun bisa terjadi ke depannya karena memang sudah didapatkan kunci utama untuk bisa mendapatkan kesempatan agar bisa diperhatikan oleh MU. Kalau kita lihat sekarang, Syaz Indonesia itu memang sudah kuat, akan tetapi belum bisa memberikan kepercayaan penuh agar MUI ini memberikan mahkotanya kepada Indonesia. Meminta untuk wanita berhijab berlaga di MU mewakili Indonesia ini merupakan salah satu hal yang bisa dibandingkan 80% ketidakmungkinannya dan 20% hanya mungkin jika misalnya ada keajaiban dunia terjadi. Kalau dibilang lagi bahwa wanita-wanita berhijab ini ada ajang khususnya, ya mungkin aku setuju dengan perkataan seperti ini. Akan tetapi kita lihat lagi bahwa adanya peluang-peluang yang diberikan oleh MUO misalnya dari ke tahun ke tahun. By the way, untuk informasinya, IMG ini adalah era paling memberikan peluang kepada siapapun dan juga dari manapun mereka berasal dan apapun agamanya, wah. Karena ini bisa kita lihat bahwa adanya peluang Halimah Aiden yang gagal melaju ke dalam salah satu kompetisi di salah satu distriknya, di mana kejadian yang menimpa Halimah Aiden ini akan tetap dipakai sebagai role modelnya IMG untuk fashion muslim di dunia. So, berdoa saja jika suatu saat nanti wakil Indonesia akan terus berjaya dan juga memiliki peluang yang besar untuk bisa memenangkan ajang ini, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa tidak hanya wanita-wanita yang berasal dari Latin dan juga Amerika bakal memenangkan dari crown MU dan memiliki peluang untuk wanita Asia kembali meraih crown dan khususnya Indonesia. Terima kasih Wak sudah menyaksikan dan nonton video ini. Selanjutnya kita bakal bahas nanti dan juga kita bakal diskusi lain hal tentang topik dan juga berbagai hal yang berbau pageant di next video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di the next video.